percaya bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu ubah hidupku. Kau memilikiku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Kau yang ku tinggikan, Yesus, Kau yang ku agungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Katakan, Yesus, Kau yang ku tinggikan, amin. Yesus, Kau yang ku agungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Kau yang ku sembah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dan menyembah Tuhan bersama-sama. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Tuhan itu akan selalu menuntun setiap kehidupan umatnya.
setiap kehidupan orang percaya, dia akan tuntun sampai hari ini, seterusnya dan selama-lamanya, saudara. Sebab itu saya yakin sekali bahwa kehidupan yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan itu, kita akan selalu akan tahu bahwa Dia sedang mengarahkan kita, Dia sedang membawa kita ke jalan-jalannya, Dia sedang menuntun kita kepada seluruh rencananya yang luar biasa, yang mungkin hari ini kita belum lihat, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak lihat secara keseluruhan, karena kalau kita sudah lihat semuanya kan kita sudah tahu lah. Tapi banyak kali justru Tuhan itu membawa kita kepada jalan-jalannya yang tidak umum, yang tidak biasa, jalan-jalannya yang kalau Daud berkata dalam Mazmur 23, dia katakan bahkan Tuhan membawa aku kadang ke padang rumput yang hijau, kadang Dia membawa aku ke air yang tenang, tapi kadang juga Dia membawa aku ke lembah yang kelam, saudara. Tapi Dia katakan bahwa sekalipun aku melewati semuanya itu, aku akan tahu bahwa Dia gembalaku, Dia yang guide aku, Dia yang pimpin aku, Dia yang ada berjalan bersama dengan aku. Dan firman Allah berkata bahwa Dia akan menuntun kita kepada seluruh rencananya, saudara. Dan kan kita selalu tahu bahwa kehidupan orang percaya itu tidak akan lepas dari firman Allah. Firman Allah itu kalau boleh disederhanakan itu seperti surat cintanya Tuhan, saudara, yang kita bisa baca. Dan hari ini Anda dan saya bisa membaca firman Tuhan dengan Alkitab yang masih utuh, yang masih bagus, saudara ya. Sedangkan kalau kita boleh dengar sejarah pada zaman ketika kekristenan itu Injil masuk ke China, saudara ya, itu sulit sekali. Orang yang akan mendapatkan Alkitab itu satu orang satu itu sulit sekali, saudara. Sehingga ada banyak orang yang dia dapat kemudian dibagi-bagi, disobek-sobek. Bahkan ada satu ibu yang sampai dia harus menghafal ayat firman Tuhan ini supaya andai kata Alkitab yang dia baca sementara itu diambil oleh orang lain, itu sudah ada dalam hati, dalam pikiran dia, dan tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Hari ini saya ingin membagikan tentang firman yang berkuasa, saudara ya. Kadang kita berpikir bahwa Alkitab itu hanya sekedar buku yang klasik banget, yang dari dulu kita baca, dan kalau kita nggak baca tuh nggak enak gitu, saudara ya. Ataupun yang kalau pada zaman sekarang orang akan berpikir bahwa pada zaman milenial, pada zaman sekarang Alkitab itu sudah tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Padahal saudara, kalau saudara boleh baca seluruh firman Allah itu, semua apa yang terjadi hari ini jauh ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya, saudara. Dan firman Allah ini adalah kehidupan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Saudara, dalam firman Allah dikatakan di dalam Yohanes, dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi memang firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara ya. Jadi bukan kemudian udah firman Allah ini adalah buku yang kita selalu tahu, buku yang saya koreksi sedikit, dikatakan bahwa firman ini adalah Allah itu sendiri, saudara ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, artinya kita sedang mengetahui, kita sedang mengenal Tuhan, kita sedang pingin belajar lagi tentang siapa Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Dia, apa yang menjadi rencananya Dia, apa yang menjadi suara Tuhan buat saya, saudara. Dan Alkitab ini, saudara, kalau kita tidak hati-hati, saudara, firman Allah ini suatu waktu orang sudah tidak menginginkan lagi, saudara, karena sudah merasa bahwa kuno dan sebagainya, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara, semua berdasarkan digital, saudara. Jadi ada Alkitab digital, sehingga Alkitab yang secara fisik itu sudah mulai ditinggalkan orang. Tapi saya secara pribadi masih menggunakan Alkitab secara fisik, saudara, karena saya berpikir tidak tergantikanlah Alkitab fisik, saudara, dengan Alkitab elektronik ya, digital. Sekalipun memang itu akan menolong kita bepergian, kita tidak bawa yang gede-gede atau supaya nggak takut hilang dan sebagainya, dan selalu kita bisa kapan saja kita mau terima telepon dan sebagainya, kita bisa baca Alkitab. Nggak apa-apa, itu sangat menolong. Tetapi saudara, bukan berarti firman Allah itu kemudian akan menjadi terlalu kuno sekali kan. Pada zaman-zaman mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, mungkin orang-orang sudah malu membawa Alkitab, apalagi khususnya anak muda untuk ke gereja atau apapun bawa Alkitab, kayaknya aduh malu banget ya. Padahal sebenarnya saudara, kalau di beberapa negara yang saya sebutkan tadi, salah satunya China, untuk mendapatkan Alkitab itu mereka sudah doa puasa lama sekali, saudara, sulit sekali. Kalau ketemu pun mereka akan robek-robek dan bagi-bagi, saudara. Bahkan ada orang kemudian diambil lagi dan tidak diizinkan masuk dan sebagainya.
Dan apa yang sebenarnya yang arti daripada firman Allah ini, saudara? Saya akan bacakan beberapa ayat, saudara, di dalam apa sesungguhnya yang dikatakan oleh firman Allah dalam 2 Timotius Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah berkata seperti ini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saudara, ketika saudara kita membaca firman Allah atau kita mendengarkan orang berkhotbah, pernah nggak saudara ketika saudara dengar orang khotbah seperti kayak menusuk gitu, saudara ya? Aduh, seperti firman ini buat saya gitu, saudara ya. Kok dia tahu? Ataupun kadang kita mulai rasa tersinggung, kok orang ini kok kayak nyinggung aku ya. Padahal justru itu bagus ketika kita mendengarkan firman dan firman itu benar-benar sampai memisahkan roh. Sepertinya saudara kayak benar-benar menusuk celep gitu, saudara ya. Itu justru bagus karena justru firman Allah itu mendapatkan tempat dalam hidup kita. Betul kan? Kadang kita menjadi sentimen dengan orang yang khotbah atau orang, wah kayaknya dia ini dia sengaja apa sih khotbah tentang ini ataupun sengaja nyinggung, saudara. Padahal justru firman Allah itu kalau kita tidak merasa disinggung itu artinya kayaknya nggak ada apa-apanya, saudara. Karena firman Allah itu dikatakan dia seperti memisahkan, saudara ya. Itu bayangkan, saudara, dikatakan itu kuat, hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Tajam banget. Pedang bermata dua artinya saudara dari sininya juga dia bisa memotong, bagian atas juga bisa, saudara. Jadi pedang bermata dua itu apa namanya, dari sini bisa, dari ujungnya juga dia bisa, saudara ya. Jadi benar-benar tajam, saudara, yang benar-benar apa sih namanya, itu dari pedang bermata dua apapun bisa, saudara. Jadi pedang bermata dua itu tajam banget, dan itu sudah pedang bermata dua yang sudah keren banget, dan itu jauh lebih dari itu, saudara, saking tajamnya, saudara. Saudara pernah lihat ada orang bawa apa sih pedang ya, kalau samurai atau apapun, dia bukan hanya tebas seperti ini, bisa juga ujungnya tajam banget, saudara ya. Atau pedang itu ada kan ujungnya memang dia nggak tajam, tapi bisa ditebas di sini, bisa ujungnya juga bisa untuk membunuh dan bisa untuk menebas dengan tajam sekali, saudara ya. Jadi kalau firman Allah itu bisa memisahkan sampai ke sumsum, dikatakan bahkan pertimbangan hati, pertimbangan hidup. Dan kita kadang-kadang yang jauh di dalam ini kita nggak tahu, tapi kok ketika dengar khotbah atau ketika dengar firman atau ketika saudara baca firman Allah, kok Tuhan tahu ya. Padahal saya tuh baru dalam hati, misalnya ketika kita baca firman pagi-pagi atau kita mendengarkan khotbah, saudara, kok dia tahu. Apalagi kalau orang yang kita kenal, wah itu kita langsung baper, itu langsung mikir, wah kayaknya dia sentimen ini, kayaknya dia benar-benar ada pesan sponsor ini, memang benar-benar mau sikat aku ataupun mau singgung. Padahal saudara nggak seperti itu, saudara ya. Orang yang berkhotbah pun, saudara, dia tidak punya muatan-muatan yang lain untuk mungkin apa sih namanya, untuk benar-benar menyerang, saudara ya. Kalau saya secara pribadi, saudara, saya mungkin ada orang yang nggak tahu, saya, saudara, ketika saya sudah berusaha hafal semua khotbah yang saya sudah bikin detail-detail, tapi begitu pas sudah khotbah udah lupa, sama sekali lupa. Jadi itu sulit sekali. Makanya kadang kalau saudara pernah tahu saya pelayanan, saya kadang-kadang ngumpet di restroom ya, di toilet. Itu sampai saya berdoa, Tuhan, ini saya udah lupa loh apa yang mau dikhotbahkan, udah lupa, benar-benar habis, sudah nggak tahu dari mana ya. Terus saya bacakan detailnya, itu benar-benar sudah nggak tahu mau dari mana lagi ya. Jadi saudara, makanya mujizat sekali kalau saya bisa share firman Tuhan. Jadi kalaupun saya baca itu sulit. Kalau ada kan seperti suami saya, dia kalau begitu khotbah dan sambil baca tuh bisa secara sistematis. Saya nggak bisa. Begitu saya baca di sini lagi nyari ayat udah blank semua. Terus apa yang saya sudah pikirkan itu sudah blank semua. Makanya saya suka selalu, aduh Tuhan, saya bisa khotbah, bisa share, itu sudah anugerah Tuhan, saudara ya. Suatu waktu saya pernah mungkin ketemu orang dan orangnya berpikir saya nyinggung ataupun saya sengaja apa ya, kayak sengaja memang di share dari atas mimbar, saudara. Saya sampai kaget, aduh, perasaan saya khotbah yang sama ini persis. Saya pernah khotbah tema ini ke
tempat yang lain terlebih dahulu, saudara. Kemudian saya khotbahkan di gereja, saudara ya. Jadi bukan berarti memang saya sudah prepare. Memang khotbah yang ini akan saya khotbahkan di beberapa tempat juga, karena sesuai dengan tema juga ya. Memang saya rasa juga memang akan share tentang itu, saudara ya. Dan kemudian ada orang yang tersinggung, ya udah saya berusaha memahami aja. Tapi dalam hati saya yang penting Tuhan tahu lah. Saya nggak ada urusan untuk menyinggung gitu, saudara. Tapi kalau memang merasa tersinggung, ya itu kembalikan lagi kepada setiap orang ya. Karena saya bersyukur, karena saya percaya kalau memang kita merasa itu buat kita, aduh ini saya banget, aduh ini kayaknya, aduh ini memang saya salah gitu. Karena memang firman Allah itu memang kuasanya dikatakan kuat dan hidup, dan itu lebih tajam dari pedang manapun, jadi menusuk seperti silet, saudara ya. Kalau dikatakan, saudara, bahkan apa ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Wah, ini lebih powerful lagi, lebih vulgar lagi. Dikatakan bahwa firman Allah itu yang diilhamkan oleh Allah. Bahasa aslinya itu roh Allah yang dihembuskan lewat firman Allah ini. Benda yang mati, Alkitab ini mati, saudara. Karena ini cuma tulisan yang dicetak oleh orang manusia, saudara ya, yang kemudian dipercetakan, kemudian jadilah, saudara ya. Kita bersyukur ada LAI, saudara ya, ada Lembaga Alkitab Indonesia, juga ada orang-orang yang berjasa yang Tuhan pakai, saudara. Bahkan kalau saya tidak salah dengar, ada penggandaan Alkitab terbesar itu, yang menggandakan itu dia bukan orang yang Kristen, dia ateis, saudara. Tapi karena usaha bisnisnya seperti itu, saudara ya, jadi artinya dia yang menggandakan. Saya nggak tahu itu di bisnisan atau di free kan. Tapi yang kami dengar bahwa dia itu orang yang tidak percaya Tuhan. Dan saya percaya lewat ini juga orangnya boleh mengalami Tuhan. Tapi intinya dikatakan ilham, tulisan ini biasa tapi diilhamkan oleh Allah untuk apa? Bermanfaat sekali. Jika saudara merasa bahwa firman Allah ini buat saya, buat saudara, dia yang akan mengajar kita, dia akan mengoreksi kita. Kelakuan-kelakuan yang gak benar dibenarkan, saudara. Nah, bagaimana caranya kalau kita firman Allah, aduh gua tersinggung lagi, aduh ini buat gua, ini sengaja sentimen. Ya sampai kapanpun saudara tidak akan bisa ada firman Allah yang bisa masuk dan mengubahkan kehidupan kita, betul? Bahkan firman Allah berkata, Paulus berkata, kalau kita menjadi bayi, ya kita makan bubur. Tapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang dewasa, ya kita bisa makan ayam woku dan sebagainya, saudara ya. Tidak makan bubur seperti anak kecil, regal dihancurin, susu kemudian semuanya serba dilumatkan, saudara. Karena kita bukan bayi, saudara. Nah, kalau kita sudah menjadi dewasa, harusnya firman-firman yang keras, firman-firman yang tajam, saudara, silet, saudara ya, itu seharusnya mendapat tempat dalam hidup kita. Supaya apa? Dikoreksi, supaya tingkah laku kita dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan kita, bahkan mendidik, saudara ya. Jadi kalau mendidik itu ada diajar benar-benar, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa firman Allah itu yang memang sanggup merubah kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak baca, kita juga tidak mau mendengar, kita juga nggak mau dikoreksi, ya sampai kapanpun bagaimana Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita, saudara. Firman Allah berkata seperti dalam Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi kabar baik buat Bapak Ibu yang mungkin ketika engkau sedang bekerja, engkau tidak punya banyak pengalaman, saya tidak punya banyak pengalaman, saudara. Baca firman Allah ini, dia akan memberi hikmat. Karena firman yang kita baca itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes dikatakan Roh Kudus sebagai penolong, dia akan mengingatkan firman kebenaran itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak baca? Nah, kita semuanya mungkin sepanjang hari mungkin TikTokan, saudara, nggak salah, saudara ya. Tapi kemudian sepanjang hari nonton Korea, film Korea. Apa yang diingatkan ketika ada masalah, ketika ada hal yang penting yang memang Tuhan mau berbicara kepada kita? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya apa yang akan diingatkan, saudara? Firman Allah berkata dia akan menyegarkan jiwa. Ya, artinya kalau kita lemah, kalau kita down, kita bimbang, saudara, baca firman Allah, itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan itu yang akan membuat kita, wajah kita berseri-seri kembali. Artinya kita yang tadi down, kita takut, kita bingung, kita kecewa, sakit hati, kita boleh bangkit kembali, saudara. Tidak ada jalan, bagaimana ini kok kayaknya nggak ada harapan. Baca firman Allah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Aku akan yakin, aku percaya, saudara, bangkit lagi. Ada semangat dan ada kuasa Allah yang menghidupkan firman Allah itu menjadi rema. Rema itu artinya firman yang kemudian timbul, saudara. Ketika saudara dalam keadaan
kok kayaknya ini banget buat saya banget. Itu saudara artinya rema, statement-statement. Bahkan ada statement dalam setiap khotbah. Kalau saudara bisa terima, itu ada statement-statement yang benar-benar menjadi hidup. Artinya menjadi saya kayak quote-quote yang menjadi benar-benar jelep gitu dalam hati kita dan terngiang-ngiang, dan itu bisa bahkan menjadi rema saudara dalam kehidupan kita saudara, dan menjadi hal yang tidak akan bisa terlupakan saudara ya. Dan firman Allah berkata seperti ini. Kenapa saudara? Firman Allah ini bukan hanya pada zaman dulu saudara, mau nanti juga generasi kita sudah milenial tingkat dewa saudara ya, tapi firman Allah ini tetap sama, ada kuasa yang luar biasa, tetap relevan dengan kehidupan kita, tidak kuno saudara. Dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi, firman Allah berkata seperti ini saudara, di dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu saudara ya. Bayangkan saudara, kita boleh mengalami dikatakan langit bumi berlalu, artinya itu udah zaman-zaman yang akhir zaman, tapi firman Allah ini tidak akan berlalu tapi akan digenapi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari mulai mencintai firman Allah, mari mulai mencintai Alkitab, mari mulai mencintai bahwa firman ini harus mengubahkan kita, mengoreksi kita, menegur kita, mendidik. Kalau ada hal yang sampai celep, sampai tajam saudara, nggak apa-apa, that's good, itu bagus buat kita, karena itu akan menyembuhkan, itu akan mengoreksi, itu akan mengubahkan tingkah laku kita saudara. Saya justru lebih senang khotbah yang keras, itu secara pribadi ya. Saya kalau cari misalnya lagi pengen dengar khotbah saudara, saya nggak cari yang lembek-lembek, bukan artinya yang semua yang manis-manis. Saya akan cari mana yang powerful, mana yang keras, mana yang setajam silet. Itu saya lebih suka saudara ya. Karena apa? Itu yang mengubahkan, menyadarkan kita, membuat kita kayak wake up gitu loh, bangun saudara, sadar gitu saudara ya. Tapi kalau firman yang kayak ya ampun ya Allah gitu saudara ya, yang kemudian hanya berbicara semua tentang berkat, berbicara semua tentang semua yang pokoknya yang manis-manis lah saudara ya. Saya akan lebih senang kalau apalagi kalau mendengarkan atau dalam pelayanan KKR atau apapun saya hadir, ada hamba Tuhan, aduh kalau dia memang lebih yang tajam saudara, justru itu yang saya pengen. Karena firman Allah itu kalau mendapat tempat dalam hidup kita, dia menusuk, dia mengubah, dia mengoreksi kita, itu jauh lebih powerful daripada kita oh itu lucu banget, keren banget, aduh keren banget saudara. Nggak apa-apa, ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan memang dengan kelucuannya, nggak salah, tetapi jangan sampai kelucuan itu menghilangkan pesan firman Allah, sehingga ketika pulang gereja atau habis ibadah online atau onsite, tadi gimana firman Tuhannya, gimana gitu, itu bagus nggak gitu, dapat berkat nggak gitu, ih lucu banget, tentang apa gue lupa, pokoknya lucu ya saudara, nggak salah. Tetapi firman Allah itu bisa disampaikan dan kita boleh menerima pesannya, itu ya akan menjadi pesan Tuhan yang akan kita terima saudara. Kadang bahkan ada orang yang berkhotbah sederhana sekali saudara ya, itu juga saudara-saudara bisa mendapatkan firman Allah saudara. Tapi mungkin saya secara pribadi senang banget dengan khotbah yang keras, khotbah yang langsung menohok saudara. Itu lebih kayak ngebangkitin, itu lebih kayak menyadarkan kita untuk ayo bangkit, ayo berubah, ayo tinggalkan dosa, ayo kejar Allah, ayo hadapi kenyataan, ayo andalkan Tuhan, cari haus dan lapar akan Tuhan, berubah, bertobat. Itu saya lebih senang maksudnya dengan khotbah-khotbah yang benar-benar tajam saudara ya. Apalagi khotbah-khotbah yang benar-benar ngungkit dosa, yang benar-benar nemplak dosa, itu saya lebih senang. Artinya bukan yang khotbah menghakimi, tapi lebih khotbah yang kayak memang menyadarkan kita saudara ya, saudara, bahwa kita nih orang berdosa gitu, kita nih banyak kesalahan, kekurangan yang kita perlu diubahkan saudara ya. Apalagi khotbah-khotbah yang tentang menyatakan kasih Tuhan ya, kita salah, kita berdosa, tapi kemudian cinta Tuhan menolong kita. Anda sudah jatuh, nah kalau kita tersinggung, aduh kayaknya dia singgung aku nih, kayaknya gua banyak dosa atau apa ya, kan jadi salah saudara ya. Tapi kalau kita buka hati lebih lebar lagi, kita buka hati lagi, oh iya Tuhan, memang mungkin saya ada salah, saya mungkin ada dosa, makanya saya perlu mendengarkan firman ini saudara ya. Jadi oh kan Tuhan mencintai orang berdosa, Tuhan mengasihi engkau yang jatuh, engkau yang lemah. Nah kalau berpapasan khotbahnya tentang saudara mungkin lagi jatuh, saudara mungkin punya pikiran iri sama orang atau punya kepahitan sama orang, saudara mungkin misalnya emberisasi ke orang-orang saudara ya, kemudian ada khotbah yang seperti itu, saudara langsung aduh kok
Kayak dia tahu, apalagi kalau kenal itu nggak enak banget saudara ya. Tapi saya pribadi dari dulu pokoknya selalu punya prinsip bahwa saya senang dengan khotbah mau dia sekeras apapun, karena itu membangun, menguatkan. Sedangkan saya sendiri saudara kalau mau khotbah itu udah gemeteran. Ada orang yang nggak tahu kalau saya mau melayani itu sebenarnya udah deg-degannya tingkat apa ya saudara, karena saya bilang Tuhan, aduh saya nggak mampu nih, saya bukan orang yang pinter ngomong, saya tidak bisa menghafal, jadi lupa semua mau dari mana saya khotbah. Jadi saudara kalau ada orang yang nggak tahu dikira saya udah lancar khotbah, memang udah tahu, udah hafal semua, udah di luar kepala sampai lupa saudara. Tapi justru memang saya lupa semua, apapun udah tegang apa udah lupa semua, lagu, even lagu pun saya udah lupa semua saudara. Kadang aduh dari mana ya, dari mana ref atau bait atau mau overtune atau apa, saudara udah blank semuanya saudara ya. Tapi saya belajar terus sampai hari ini untuk bisa lebih tenang, untuk bisa lebih minta pimpinan Tuhan. Nah itu yang membuat saya bergantung kepada Tuhan. Nah saya kembali lagi, firman Allah itu berkuasa, hidup dan mengoreksi kita setajam silet. Jika saudara mau, Anda akan diubahkan hari lepas hari. Bagaimana caranya? Baca firman Allah, tidak ada jalan yang lain. Dengarkan khotbah, dengarkan firman Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang oh Tuhan aku perlu Engkau, sebab itu aku perlu bertobat, sebab itu aku perlu firman Allah. Itu yang akan mengubahkan kita dan membuat kita semakin hari semakin hidup diubahkan, dan seperti yang diilhamkan oleh Tuhan dan mengubah kita dan membawa kita hidup dalam kebenaran. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Alkitab, jangan tinggalkan firman Allah. Ingat selalu tentang Tuhan, karena hidup kita adalah kehidupan yang diubahkan lewat kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja lewat firman Allah. Hari ini saudara yang mau komitmen untuk baca firman Tuhan lagi, lebih lagi, dan bukan hanya baca, merenungkan dan celep sampai apa pesan Tuhan. Dan saudara mau berkata, Tuhan saya mau menjadi pribadi yang dewasa, nggak gampang tersinggung kalau ada orang khotbah, ada orang sampaikan pesan Tuhan, ada orang mengoreksi, ada firman Allah yang benar-benar menemplak, itu bagus dan itu akan mengubahkan sehingga kami bukan menjadi Kristen anak-anak tapi Kristen yang dewasa. Jika itu saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mendengarkan firman yang sederhana, tapi kami mau terima ini menjadi bagian hidup kami, rema bahwa hidup kami diubahkan oleh lewat firman Allah. Langit bumi akan lenyap tapi firman Allah tetap selama-lamanya, dan firman yang diilhamkan oleh Roh Allah itu kuat, hidup, mengubahkan kami, mengoreksi kami, membuat hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, membuat kami lepas dari dosa, membuat hidup kami tulus, kudus dan menyenangkan hati Tuhan, mengarahkan jalan kami kepada jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang akan menjatuhkan, membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan meteraikan itu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Keluarga kami, orang yang kami kasih dalam perlindungan Allah, dan keselamatan Allah turun atas keluarga kami. Sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan, Tuhan buka jalan, buat berhasil, berikan favor dan belas kasihan, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, pertemukan, buka jalan setiap pekerjaan, karir, talenta, kemampuan, kapasitas, apapun yang kami lakukan, Tuhan buka jalan demi nama Yesus. Bahkan Tuhan mengirimkan berkat yang kami tidak pernah pikirkan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang akan kami ceritakan tentang Yesus, dan biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami ucapkan shalom buat Indonesia, shalom buat bangsa-bangsa. Kami ucapkan pemulihan gereja Tuhan. Kami berdoa buat kami boleh beribadah normal kembali on site, dan kami percaya ada kebangunan rohani yang luar biasa. Kami berdoa buat hari ini kesembuhan, mujizat, perubahan hidup, pertobatan, kasih Bapa mengalir, memulihkan setiap kami. Setiap orang yang mengalami beban yang ada hadir pada saat ini juga mengalami zaman lawatan Allah, pemulihan terjadi, jawaban doa terjadi, kuasa Allah didemonstrasikan secara dahsyat, kemuliaan, hormat, kebesaran bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur demi nama Yesus yang ajaib. Semua yang percaya sama-sama katakan amen. Bapak Ibu terima kasih buat kebersamaannya. Jangan lupa untuk subscribe dan thank you buat like-nya, dan terima kasih juga untuk share link ini kepada Bapak Ibu, teman-teman, keluarga, saudara, kenalan atau grup WhatsApp, sehingga boleh banyak jiwa lagi yang dimenangkan bagi Yesus. Jangan lupa follow Instagram saya Jacqueline Selose Official, dan juga fanpage saya Facebooknya yaitu Jacqueline Selose Story. Akan ada juga tayangan-tayangan yang semoga menjadi kekuatan dan memberkati. Juga TikToknya Jacqueline Selose. Maju terus, sampai bertemu Selasa sampai Jumat jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Dan nantikan untuk Zoom bersama, karena pada hari Jumat kita akan puasa dan pada hari Sabtu dibuka, dan kami akan menginformasikan untuk tanggal kita akan melakukan Zoom pada hari Sabtu saudara ya, Sabtu pagi, dan kita percaya ada kuasa yang luar biasa. Kita berdoa bersama, kita percaya hadirat Tuhan memulihkan dan menjawab dan melawat setiap kita. Sampai bertemu lagi, God bless you.